Salam, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudara, aku terambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya berkata, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagaimana Nabi Yehezkiel yang dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat bagaimana bangsa Israel ke dalam kehidupan yang sudah kering. Nah, ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, firman Tuhan kepada Yehezkiel, bahwa bangsa Israel itu sendiri sudah menjadi hilang pengharapannya karena ketidaktaatan mereka sudah seperti tulang-tulang yang kering. Firman Tuhan demikian kepada Yehezkiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi dianggap Tuhan bahwa bangsa Israel pada saat itu sudah seperti tulang kering, saudaraku. Barangkali ketika kita makan makanan yang bertulang, misalnya kalau ada ikan ayam, kita makan ayam itu ketika sudah selesai makan dagingnya, tentu tulangnya akan kita buang karena dia akan tidak kita makan tulang-tulangnya dan dia tidak berguna lagi, kita buang. Nah, demikian juga bangsa Israel yang karena ketidaktaatannya, yang ketidaksetiaannya, mereka itu sudah seperti tulang kering. Mereka seperti yang dibuang, yang tidak lagi berguna, saudaraku. Seluruh kaum Israel, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Nah, jadi mereka seperti orang yang putus asa, yang hilang pengharapannya karena mereka dianggap tidak dipedulikan Tuhan lagi karena kedegilan hati mereka, sehingga mereka seperti tulang kering, tidak ada pengharapan, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah, seperti itulah yang diucapkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Lalu Tuhan membawa Yehezkiel untuk mengembalikan, untuk membangkitkan semangat kaum Israel itu. Bagaimana kita tahu kalau kita baca di awal firman ini, saudaraku, pasal 37 dari ayat 1, Tuhan bernubuat menyuruh Yehezkiel bernubuat. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan keperantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, jadi penglihatan yang ditunjukkan Tuhan kepada Yehezkiel itu adalah tulang-tulang kering. Jadi kalau tulang-tulang kering itu adalah tulang-tulang yang tidak bernyawa, yang tidak berfungsi lagi. Biasanya kalau tulang-tulang ayam atau tulang-tulang kambing, tulang sapi, apabila sudah tidak kita makan lagi, biasanya kita buang lalu akan dimakan oleh anjing yang memakannya, saudaraku. Nah, begitulah yang ditunjukkan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Ia membawa aku
melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Nah, jadi kalau kita sudah tidak lagi hidup seturut dengan firman Tuhan, kita sama dengan tulang-tulang kering yang tidak berfungsi, saudaraku, yang tidak bermanfaat lagi. Hanya anjing-anjinglah yang mau memakannya, ya, atau kucing barangkali mau memakannya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah, jadi firman Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang itu masih bisa dihidupkan? Tapi Yehezkiel berkata, Engkaulah yang tahu Tuhan. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah, Tuhan ternyata begitu kasih kepada umatnya, saudaraku. Meskipun dia sudah melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sudah seperti tulang kering, tetapi Tuhan mau memberikan nafas kehidupan bagi mereka supaya mereka hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, begitulah kasih Tuhan tadi. Dia tidak hanya memberi nafas hidup kepada tulang-tulang kering tadi, ya, kehidupan manusia yang tidak taat tadi, yang tidak berguna tadi, tapi Tuhan memberikan tulang-tulang tadi, memberikan daging dan urat-uratnya dan ditutupi oleh kulit dan diberi nafas kehidupan supaya tulang-tulang kering tadi boleh dihidupkan kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Nah, kalau sudah tidak berguna lagi, dianggap seperti orang yang terbunuh. Jadi kalau iman percayanya juga sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan, maka mereka itu seperti orang-orang mati yang tidak berguna, saudaraku. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nah, begitulah bangsa Israel yang dipulihkan Tuhan dari tulang-tulang yang sudah kering. Iman percaya mereka sudah hilang, lenyap, pengharapan mereka sudah hilang, kering, saudaraku. Mereka seperti tulang-tulang yang tidak berguna, tetapi karena kasih Tuhan, maka Dia memulihkan bangsa Israel, diberikannya nafas kehidupannya, bahkan ditutupinya dengan segala urat-urat itu seperti otot yang kuat, menguatkan hati dan pikiran mereka. Kemudian Tuhan menambahkan daging, ya, artinya kekuatan yang lebih menyempurnakan lagi, saudaraku, dan ditutupi dengan kulit sehingga sempurnalah mereka seperti manusia yang hidup, dan yang supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, sehingga Dia mau supaya kita jangan
pernah hilang pengharapan karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita sudah keringnya iman percaya kita, saudaraku, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan nafas kehidupan. Dia akan memperbaharui hati dan pikiran kita sehingga kita akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, jangan pernah hilang pengharapan kita. Jangan pernah kita mau meninggalkan Tuhan, saudaraku. Apapun keadaan kita, marilah kita tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan supaya kita diperbaharui setiap hari, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau kita baca di kitab Yehezkiel 36, Tuhan mengatakan ketika Dia mau mengembalikan bangsa Israel menjadi orang-orang pilihannya, karena memang Dia sudah memilih bangsa Israel ini menjadi umatnya, maka Dia berfirman kepada mereka, saudaraku. Kita lihat dari Yehezkiel 36 ayat 25 mengatakan sebagai berikut: Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, dan akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita mau datang sujud di bawah kaki salibnya, saudaraku. Tuhan Yesus akan memperbaharui hati dan pikiran kita sehingga kita akan menjadi manusia baru dan diperbaharui setiap hari, dan kita akan melakukan firman-Nya dengan taat setia senantiasa, dan kita akan menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kadang kami hilang pengharapan kami, Tuhan, ketika kami jauh daripadamu. Kami seperti tulang-tulang yang kering yang tidak berguna. Tetapi kuasa-Mu, Allahku yang baik, yang selalu memperhatikan umat-Nya, Engkau mau memperbaharui kami. Engkau mau menghidupkan kami. Kau berikan nafas kehidupan bagi kami. Kau berikan kekuatan melalui urat-urat kami, melalui daging dan kulit yang menyempurnakan hidup kami. Dan Kau berikan nafas untuk kami boleh hidup kembali, sehingga harapan kami semakin diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Tuhan Yesus kami yang ajaib. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau yang memperbaharui hati kami, Engkau memperbaharui hidup kami. Ketika kami hilang pengharapan, kami hanya mau datang kepadamu Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat pujian bagimu, kemuliaan untuk terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.